Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Yang kedua, menelaah peran pelaku ekonomi. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hubungan antara peran pelaku ekonomi. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Dan yang kedua adalah kegiatan distribusi. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen menuju konsumen. Dan yang terakhir, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang. Lalu, siapa yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut? Jadi, yang melakukan kegiatan ekonomi disebut pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi pelaku ekonomi? Jadi, pelaku ekonomi di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, rumah tangga keluarga, dan yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Masing-masing dari pelaku ekonomi ini memiliki perannya. Apa saja peran dari pelaku ekonomi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, peran rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Kenapa dikatakan sebagai konsumen? Karena rumah tangga keluarga ini tiap hari selalu memenuhi kebutuhannya, yaitu membeli barang dan jasa. Yang kedua, itu sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi seperti apa yang disediakan oleh rumah tangga keluarga? Itu diantaranya lahan, tenaga kerja, skill, maupun modal. Yang kedua, peran rumah tangga perusahaan. Apa saja peran rumah tangga perusahaan ini? Yang pertama itu sebagai produsen. Kenapa dikatakan sebagai produsen? Karena perusahaan ini mampu menghasilkan barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Dan yang kedua, sebagai konsumen. Kenapa dikatakan sebagai konsumen? Karena rumah tangga perusahaan ini memakai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, skill, dan lainnya. Rumah tangga pemerintah. Yang pertama itu sebagai regulator. Kenapa dikatakan sebagai regulator? Karena pemerintah merupakan pengatur dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua itu sebagai produsen. Kenapa pemerintah dikatakan sebagai produsen? Karena pemerintah juga merupakan penyedia layanan jasa untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan masih banyak yang lainnya yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.
Yang ketiga, itu sebagai konsumen. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa seperti mobil dinas, rumah dinas, maupun peralatan perkantoran yang dapat diperoleh dari rumah tangga konsumen. Peran masyarakat luar negeri yang pertama menyediakan barang tertentu untuk diimpor oleh negara lain. Yang kedua, melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga, melakukan investasi dengan menyediakan kredit. Dan yang terakhir, merupakan media penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang di luar negeri. Di antara pelaku-pelaku ekonomi ini memiliki hubungan satu sama lain. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana bentuk hubungan antara pelaku ekonomi ini. Yang pertama, hubungan pelaku ekonomi antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga perusahaan yang biasa disebut dengan perekonomian dua sektor. Bagaimana bentuk hubungannya? Rumah tangga keluarga memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Sebaliknya, rumah tangga perusahaan membutuhkan faktor produksi, yang mana faktor produksi ini disediakan oleh rumah tangga keluarga. Sebagai contoh, suatu industri itu membutuhkan bahan baku, yang mana bahan baku ini didapat dari rumah tangga keluarga. Contoh lainnya, perusahaan rokok. Untuk mendapatkan bahan baku tembakau, tentu rumah tangga perusahaan ini akan menghubungi rumah tangga keluarga. Hubungan rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah itu biasa disebut dengan bentuk perekonomian tiga sektor. Lalu bagaimana bentuk hubungan ketiga rumah tangga ini? Pemerintah memproduksi jasa-jasa layanan kepentingan umum yang dapat dipergunakan oleh masyarakat seperti jalan raya, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, pemerintah memperoleh barang dan jasa lewat rumah tangga perusahaan seperti rumah dinas, mobil dinas, dan peralatan kantor. Hubungan antara rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri biasa disebut dengan bentuk perekonomian empat sektor. Lalu bagaimana hubungan keempat rumah tangga ini? Yang pertama, rumah tangga konsumen membayar pajak penghasilan kepada negara. Yang kedua, rumah tangga pemerintah mengimpor barang dari masyarakat luar negeri. Yang ketiga, rumah tangga produsen mengekspor barang atau jasa kepada masyarakat luar negeri. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri membayar atas penggunaan faktor produksi kepada rumah tangga konsumen. Nah, adik-adik sekarang sudah paham kan materinya? Untuk tugas-tugasnya silakan kalian kerjakan tugas yang telah Ibu share di grup WhatsApp. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.